Shalom, selamat malam semuanya. Mari dalam Pray From Home kita ingat kembali tujuan kita ada di bumi, yaitu memuliakan Tuhan. Arahkan hati kita dan kehidupan kita kepada Tuhan. Haleluya. Kau
Kami bersyukur buat pembelaanmu. Kami mau bersyukur selalu buat segala kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Malam ini tak henti-hentinya mulut kami akan bersyukur, bersyukur dan bersyukur selalu. Kau ciptakan kami segambar dan serupa dengan-Mu, dengan tujuan untuk memuliakan-Mu. Dan biarlah ketika kami belajar dari firman-Mu, kami menyadari tujuan utama Tuhan menciptakan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Kita belajar dari firman Tuhan malam ini tentang gambar diri yang rusak. Kejadian 1 ayat yang ke-27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28 saya sambung, nanti saya baca ayat 26. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, yaitu laki-laki dan perempuan, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dikatakan beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, ya. Berkuasalah atas ciptaan-ciptaan yang lain, bukan berkuasa atas manusia, bukan memperbudak manusia, namun berkuasa atas ciptaan yang lain, ya. Nah, ciptaan Tuhan yang lain. Dikatakan Allah memberkati mereka, laki dan perempuan, bukan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, ya. Nah, ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi manusia diciptakan untuk menguasai, untuk mengelola semua yang dipercayakan Tuhan. Namun khusus manusia itu Tuhan yang berkuasa. Nah, kita mau belajar dari ayat 27 khususnya. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan menciptakan Anda baik adanya? Nah, seringkali kita nggak puas dengan keberadaan diri kita. Kita melihat orang lain cantik, melihat orang lain ganteng, kemudian kita merasa, aku kok diciptakan jelek. No, Tuhan menciptakan kita baik adanya. Tampilan jasmani kita, tampilan luar kita makin hari akan makin merosot. Tetapi Tuhan menciptakan kita roh, jiwa, tubuh, karena Tuhan mau roh kita kembali ke surga bersama dengan Dia. Jadi yang paling penting dalam hidup kita adalah roh kita, ya, roh kita. Baru kemudian jiwa yang terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak, kemauan itu. Nah, apakah Anda puas dengan keberadaan diri Anda? Mungkin ada yang berkata, aduh, ada yang kata saya diberi kesempatan hidup lagi, ya, suatu hari meninggal dan hidup lagi, saya ingin jadi seperti ini, jadi seperti itu. No, kita nggak akan seperti itu. Kita mau jadi diri kita apa adanya hari ini seturut dengan gambar dan rupa Allah. Nah, ini yang luar biasa. Yang pertama, manusia diciptakan menurut gambar Allah. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ciptaan yang lain nggak ada yang segambar dan serupa dengan Allah. Mungkin ada yang berkata gini, kita ini keturunan dari si kera, dari si monyet. Nah, orang yang memberikan teori itu pun, Charles Darwin itu pada akhirnya dia berkata, kita nggak seperti itu. Hanya orang ini terlalu banyak yang menekankan bahwa manusia ini keturunan kera, keturunan monyet. Tidak, kita khusus, kita unik, segambar dan serupa dengan Allah. Tidak ada yang lain binatang tentu tidak sama dengan Tuhan. Kemudian tumbuh-tumbuhan tidak segambar dan serupa dengan Tuhan juga. Nah, manusia diberi roh atau nafas, ruah dari Allah, diberikan, dihembusi
berarti rohnya Allah ada dalam dirinya manusia. Seharusnya manusia berpikir seperti Allah, manusia bertindak seperti Allah, manusia hidup seperti yang Allah rancangkan, rencanakan sebelumnya. Jadi hanya manusia yang segambar serupa dengan Allah yang bisa mengerti rencana dan kehendak Allah yang sempurna. Sayangnya manusia rusak gambar dirinya. Karena apa? Kita lihat. Gambar diri rusak itu, gambar diri manusia rusak karena manusia jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa. Kalau ada yang tanya, yang dosa, yang jatuh dosa pertama Adam atau Hawa? Ya Adam dong, karena Adam di depan. Hawa atau Adam? Hawa, karena apa? Hawa ada di depan. Enggak. Dua-duanya sama-sama, karena ketika mereka melakukan dosa sama-sama berkompromi. Karena Adam tahu Hawa ada bersama dengan dia, dan waktu itu si ular ada bersama dengan mereka juga. Nah, kekasih Tuhan, jangan saling salahkan dalam hidup berumah tangga. Jangan saling tuduh satu dengan lain dalam kehidupan sehari-hari. Semua manusia itu istimewa, semua manusia itu spesial, semua manusia itu khusus diciptakan Allah untuk rencana-rencananya yang luar biasa. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Padahal tujuan manusia diciptakan adalah untuk memuliakan Allah. Nah, Adam pertama jatuh dalam dosa, Adam kedua rela mati di kayu salib untuk menolong saudara, memulihkan gambar diri yang rusak. Adam kedua adalah Yesus Kristus, supaya kita kembali lagi untuk memuliakan Tuhan. Itulah tujuan utama kehidupan kita. Sehingga setiap orang yang jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, tidak punya tujuan hidup yang jelas. Hari ini, jika saudara sedang kehilangan tujuan hidup, ketika saudara sedang berputus asa, saudara sedang kehilangan arah, ingatlah baik-baik, Anda diciptakan Allah seturut dengan gambar dan rupanya untuk memuliakan Dia. Kembalilah kepada Dia dan bertobatlah dengan sungguh-sungguh, karena tujuan hidup saudara adalah memuliakan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, ketika manusia jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, nggak punya tujuan hidup yang jelas, manusia hidup dalam kutuk, pikirannya tentang kutuk. Sehingga banyak orang mengejar-ngejar uang, mengejar-ngejar kekayaan, mengejar harta benda, supaya dipuji orang, supaya disembah orang. Tetapi malam ini kita disadarkan kembali, gambar diri yang rusak bisa membuat rencana Allah dalam hidup kita hancur. Tetapi puji Tuhan, Yesus mau selamatkan saudara. Dan bagi yang sudah selamat, Yesus sudah selamatkan saudara. Dan hiduplah di dalam perancangan Tuhan, sehingga kita bisa bersyukur dan puas dengan diri kita. Iblis mau saudara hidup di dalam dosa, tinggal dalam dosa, berkubang dalam dosa, dan tidak keluar dari kubangan dosa. Tetapi Yesus menyelamatkan saudara, supaya saudara keluar dari lumpur dosa dan hidup untuk kemuliaan Allah. Gambar diri yang rusak dipulihkan ketika Yesus sebagai Tuhan, Allah, Raja dan Juru Selamat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Malam ini hamba berdoa buat para kekasih Tuhan yang sempat gambar dirinya rusak, dipulihkanlah mereka di dalam nama Yesus. Dan hari ini, malam ini, yang gambar dirinya rusak, terimalah Yesus sebagai Tuhan, Allah, Raja dan Juru Selamatmu. Maka gambar dirimu dipulihkan kembali, karena tujuan hidupmu adalah untuk memuliakan Allah, bukan hidup di dalam kutuk, bukan hidup di dalam dosa, bukan hidup jatuh dan bangun dalam dosa. Dan malam ini, bagi saudara yang sedang jatuh bangun dalam dosa, bertobatlah, cepat bertobat, cepat kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan lihatlah pertolongan Tuhan. Pintu-pintu terbuka buatmu, kesembuhan terjadi buatmu, pemulihan terjadi buatmu, dan kutuk itu dicabut dari kehidupanmu. Kenapa saudara jatuh bangun dalam dosa? Kenapa saudara gagal dan gagal terus? Karena saudara lupa panggilan hidup saudara. Hari ini bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kalau saudara mendengarkan firman,
Bersyukurlah kalau saudara diingatkan oleh firman. Kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, biar gambar dirimu yang rusak, yang sudah sempat dirusak iblis, dipulihkan oleh Yesus Kristus dalam nama Yesus. Malam ini kami berdoa buat saudara-saudari kami yang setiap hari bekerja sebagai pemimpin, sebagai anak buah, apapun yang mereka kerjakan di pabrik, di toko, di apotek, di pertambangan, di dunia industri-industri yang lain, di dunia pendidikan, kami berdoa biarlah dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari mara bahaya, dan biarlah mereka menjaga protokol kesehatan dan hidup sehat, hidup benar, diberkati Tuhan dengan cara yang luar biasa, cara yang ajaib, pertolongan, pembelaan Tuhan. Dan malam ini juga kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, berkat-Mu atas kami sudah sangat berlimpah. Biarlah kami bersyukur, tidak bersungut-sungut, tidak kecewa, tidak putus asa, tetapi kami terus bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan, karena rancangan Tuhan indah dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa, biarlah malam ini ketika kami beristirahat, Tuhan sudah menyertai kami, melindungi kami. Berkat-Mu atas bangsa Indonesia, berkat-Mu atas kota kami, berkat-Mu atas negeri di mana kami tinggal. Kau nyatakan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kami menyongsong hari esok dengan penuh syukur, penuh sukacita, penuh semangat di dalam Tuhan. Karena kami percaya sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kami. Kekasih Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, turunlah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Tetaplah kuat, tetaplah bersyukur di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless.